Hai, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Sepi Muda. Ada yang lagi cengar-cengir gitu ya, alias senyumnya sudah selebar lapangan golf karena sudah masuk di selebrasi payday. Congrats, artinya dompet kamu sudah tidak se-crispy gitu ya. Keripik rambak, Sepi Muda ya. Oke, saatnya untuk hari Kamis, saatnya masuk di zona-zona overthinking. Overthinking kenapa? Karena kamu belum dapat wejangan cinta. Khususnya untuk kamu yang lagi heboh banget di negeri Sakura ya, alias negeri para wibu. Nah, itu dia Sepi Muda, itu dia ya. Karena sudah ada tren yang namanya friendship marriage. Apakah ini ada korelasinya dengan lagu yang sempat hits gitu ya di era 2000-an awal, yaitu Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta? Kita tanya aja ya. Kita langsung sapa saja untuk Ibu Peri kita di siang hari ini. Halo Kak Daniar Dara. Ibu Peri datang gitu ya. Harus tagline-nya begitu ya, kalau dipanggil Ibu Peri. Jadi kalau kita nggak menjawab dengan nama lembut, nanti nggak jadi, gagal jadi Ibu Perinya. Jadi hai semuanya, Ibu Peri datang siang hari ini. Betul. Kalau baik namanya Ibu Peri, kalau agak sedikit bad girls Ibu Tiri gitu ya. Enggak bercanda ya. Oke. Bercanda ya Ibu Tiri, ampun Ibu Tiri. Benar. Main aman aja siang hari ini ya. Oke, sehat luar biasa Kak Daniar Dara. Agak serak-serak becek dikit, tapi semoga menambah kenikmatan mendengarkan suara saya siang hari ini ya, Nis. Udah kayak ini ya, biduan jazz gitu ya suaranya ya, biduan jazz ya. Oke. Antara biduan atau waria ini kalau begini ya suaranya ya. Siapa tahu nih ada produser label musik mana dengar suara kamu langsung teken kontrak, iya, Kak, ya kan? Langsung kali-kali bisa jadi side job ya. Tuh. Di biduan ya. Sip. Kali-kali ya si Syahri ini cari backingan vokal tuh. Silakan tuh Kak Daniar Dara langsung di garda terdepan ya. Oke. Masalahnya dia udah gak nyanyi sekarang, jadi backing vokalnya juga udah gak laku ya kayaknya. Oke. Boleh dibahas ketika kita nanti off the record ya. Oh iya benar. Jadi keasikan ya. Benar. Oke. Kak Dan, kita akan fly away dulu ke negeri asalnya onigiri gitu ya. Yang pasti sempat booming banget nih di yang namanya Jepang, Sepi Muda, di mana ini lagi tren banget friendship marriage, alias nikahin sahabatnya sendiri tanpa ada rasa cinta. Apakah betul begitu artinya friendship marriage, Kak Daniar Dara? Dikasih paham. Justru aku baru dengar friendship marriage itu kalau nggak dikirimin Nisa, aku nggak ngerti nih. Gitu ya. Aku kira friendship marriage itu teman jadi cinta. Nah, teman tapi menikah gitu loh. Kalau kata Ayu Dia sama Dito Percussion itu kan. Betul. Aku kira yang namanya friendship marriage itu awalnya, bagus nih tema kita kan minggu ini gitu kan. Setelah aku baca ternyata, mencengangkan juga faktanya ya. Ternyata ada orang yang berkomitmen untuk menikah, komitmen untuk statusnya kayaknya, tapi menjalankan pernikahannya tidak berdasarkan karena ingin membersamai satu sama lain. Nah, itu. Tapi mereka semua berarti berteman gitu awalnya gitu ya, Nis ya? Betul, jadi mereka sudah dalam artian zona pertemanan. Jadi mereka tuh udah friend zone, Kak. Kalau di kita ini kan friend zone gak mungkin bisa nikah kan, kalau kita nih. Tapi mereka itu friend zone menikah, Kak. Ke KUA mereka kayak membuka jalur malah ya. Membuka jalur, ngide mereka ya kan. Oke, berarti iya, ini adalah hanya berkomitmen untuk mendapatkan legalitasnya saja ya Kak Daniar Dara ya? Kalau dibaca pengertiannya yang datang dari negara onigiri sih begitu. Oke. Mungkin di Indonesia belum awam, masih awam ya. Masih awam ya. Nggak ada kayak di Indonesia gitu kan. Kecuali dijodohin bukan teman juga sih biasanya ya. Terpaksa ya. Nggak kenal gitu ya. Benar. Kan nggak kenal juga berangkat dari teman gitu. Okay. Tapi kalau dijodohin tuh biasanya nggak kenal, nanti cintanya lama-lama numbuh katanya begitu ya. Tapi kalau ini kan emang udah kenal, tapi memang nggak komitmen untuk menjalankan pernikahan sebagaimana maknanya,
tapi hanya cuma untuk dapat statusnya doang gitu ya berarti ya. Oke, jadi ini dalam artian membungkam segala macam pertanyaan kapan nikah gitu ya. Jadi mereka cari sahabat terdekat dan bisa untuk mencari istilahnya legalitas, tapi hanya menikah secara status saja. Pengertiannya mungkin bisa disederhanakannya seperti itu ya Kak Daniar Dara ya. Yang lagi tren di Jepang situ ya? Ya, kayaknya begitu. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk kita melihat, karena kan memang di sini ini untuk negara Jepang, memang kan untuk angka pernikahan agak sedikit miris ya. Itulah kenapa pemerintahan itu lagi menggempur banget supaya bisa menambah angka kelahiran gitu ya, untuk yang di negeri onigiri tersebut. Tapi mungkin Kak Daniar Dara bisa untuk di-spill, kok tiba-tiba ada fenomena friendship marriage gitu kan, menikah tapi tidak didasari oleh rasa LOVE. Berarti kalau kita tadi ngelihat pengertiannya, kayaknya yang dicari adalah statusnya aja ya Nis. Dan kalau kita ngelihat di kebijakannya di Jepang, kayaknya kalau orang udah menikah dapat tunjangan mungkin. Nanti kalau mereka punya anak, tapi kalau baca pengertiannya mereka bahkan nggak berhubungan seksual ya. Betul. Berarti ya. Betul. Ya kan? Jadi nggak bisa punya anak juga sih. Mungkin ada benefit lain yang sedang mereka kejar ketika mereka hanya ingin mendapatkan status pernikahannya aja, tapi nggak menjalankan kehidupan pernikahan dengan sebagaimana mestinya sih. Ini gitu ya kalau mereka ya. Betul. Jadi hanya istilahnya mengejar status tadi gitu ya, untuk membungkam omongan netizen kapan nikah. Mungkin gitu kali ya. Bosan udah enak banget ditanyain. Makanya. Jadi betul. Tapi kalau jadi fenomena kayaknya nggak sesimpel itu sih. Pasti kayak ada pengaruh makrosistem ya, atau kebijakan pemerintah atau faktor lingkungan yang membuat akhirnya ini menjadi fenomena. Karena nggak 1-2 kan gitu. Iya. Kalau 1-2 mungkin alasannya bisa yang karena unit terkecil, misalkan di keluarga agak besar gitu. Tapi kalau ini udah jadi fenomena sih berarti pengaruh dari makrosistemnya udah bisa dibilang ada nih kok kayak gitu. Oke, karena memang kalau di Indonesia sendiri kan emang kebanyakannya yang TTM gitu ya, yang Ayudhya sama Dito Percussion, yang kebanyakannya terjadi dari teman, tiba-tiba ada benih cinta gitu ya kan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, begitu. Kalau di Indonesia kebanyakan emang the real teman tapi menikah. Tapi kalau di Jepang sana sudah ternyata mereka ini hanya mengejar status atau mungkin komitmennya saja gitu ya, tapi tanpa ada kegiatan rumah tangga seperti halnya manusia normal gitu ya. Oke, baiklah. Nah Kak, sayang banget gak sih kenapa nggak sekalian gitu ya? Lah iya makanya, mungkin ngeliat wajah sahabat yang setiap hari diliatin ya kan, ngewarung juga sama mereka, kerekel juga sama mereka, kayaknya mending kita satu atap tapi nggak ngapa-ngapain deh, mubazir kan. Oke, baiklah ya. Nah, Kak, tapi kalau secara ini ya, secara analisa antariksa kita berdua gitu ya. Bisa nggak sih pernikahan friendship marriage yang dilakukan oleh mereka yang ada di negeri Ultraman itu ya, bertahan awet meskipun nggak ada rasa cinta? Mereka seatap, tapi ya udah kayak teman aja gitu, kayak teman kontrakan ya kan Kak, tapi dapat buku nikah, nah gitu tuh. Bisa nggak sih mereka awet menjalani hubungan ini gitu? Bisa banget. Kenapa bisa banget? Karena ini kalau di Indonesia kita kaitkannya tuh sama konteks orang ta'aruf nih. Kalau bisa pernah melihat orang ta'aruf, Mbak Muda pasti tahu ya, di sekitar kita mungkin adalah 1-2 atau memang lingkungannya udah terbiasa melakukan ta'aruf. Itu kan orang random ya, nggak cinta loh nih, kenal aja enggak, ngobrol juga mungkin ngobrolin soal konteks pernikahan, taunya juga tahu soal CV, background, latar belakangnya, visi misi pernikahannya, segitu aja kan taunya gitu. Tapi kenal nggaknya secara keseluruhan as a person nggak bisa dibilang kenal banget. Terus bisa nggak kayak gitu bisa jadi cinta? Bisa. Ada teorinya Gottman ya. Gottman itu salah satu tokoh yang sangat suka meneliti tentang relasi. Dia tuh bikin teori yang namanya sound relationship house. Jadi kayak ibarat kata kalau kita bikin satu hubungan sama pasangan itu ada pondasi dan ada isi-isi rumahnya supaya ini bisa jadi sound relationship gitu. Hubungan yang aman gitu, yang terbentuk dalam satu rumah. Pilarnya
itu komitmen sama trust, pilarnya. Jadi kalau nggak ada pilar, rumah bisa kebangun nggak nih kira-kira? Nggak ada dong Mbak, ambruk Mbak. Nggak bisa, ambruk, betul. Ambruk. Jadi sayangnya ternyata setelah diteliti, pilarnya itu trust sama komitmen. Ternyata love nggak masuk di pilar. Jadi kalau orang sebenarnya udah berkomitmen dan bisa saling percaya satu sama lain, itu udah bisa kebangun nih yang namanya rumah si relationship tadi. Tapi apakah aman? Nah, keamanannya ini bisa dilihat dari dalamnya. Misalkan yang paling dasar itu mereka build love maps. Okay. Jadi mereka bisa ngebangun yang namanya peta-peta cinta, gitu kan? Jadi mereka bisa sharing another world. Jadi kalau misalkan mereka ngobrol tuh nyambung, ibaratnya kayak gitu. Jadi aku bisa mengerti apa yang kamu obrolin, kamu bisa mengerti apa yang kita obrolin, kita bisa sharing itu satu sama lain. Jadi kita nyaman ngobrolnya. Akhirnya ada peta-peta cinta yang kebangun di situ. Habis itu ada yang namanya share fondness dan juga admiration. Jadi kekaguman satu sama lain yang kebangun. Naik lagi ke situ tuh, bikin isi rumahnya. Isi rumahnya lagi sampai ke puncak adalah ada yang namanya towards instead of away. Jadi benar-benar mereka bisa saling terikat ya satu sama lain. Dan setelah itu ada yang namanya positive perspective. Jadi mereka bisa melihat sudut pandang satu sama lain dengan lebih positif. Nah setelah itu kita baru melihat mereka punya manajemen konflik yang bagus nggak? Naik lagi tuh, kebangun lagi isi rumahnya. Semakin bagus manajemen konfliknya, mereka lagi bisa naik ke puncaknya lagi. Make life dreams come true. Gitu. Karena akhirnya mereka bisa tadi sharing another world, manage konfliknya bagus, dreams come true-nya dapat. Impian bersamanya bisa dapat. Paling ujungnya, create share meaning. Jadi mereka bisa sharing, bisa bikin kesamaan, pemahaman, pemaknaan yang bisa disamain gitu sama lain. Dan itu bisa tercapai dengan itu. Nah kalau di Indonesia penelitiannya, orang-orang ta'aruf itu dibangunnya bukan dari bawah atau dasar dulu, tapi dibangunnya dibalik, dari atas. Jadi kalau orang pacaran gitu ya, orang mengenal yang orang dibangun dengan dasar cinta dulu, mereka ada love map-nya dulu. Ya mereka jalurnya dari bawah ke atas tuh urutannya. Kalau tadi kita omongin. Tapi kalau orang ta'aruf, kebalik nih. Mereka justru menemukan shared meaning-nya dulu. Okay. Pemaknaan bersama dalam hidupnya dulu. Baru mereka turun sampai dasarnya mereka nemuin rasa cinta. Kebayang nggak? Karena kalau orang ta'aruf tuh pasti meaning-nya udah dapet. Meaning-nya udah religiusitas kan. Betul. Mereka udah pasrah, komitmennya dapat karena mereka udah pasti sama-sama mau nikah, trustnya dapat karena didasarkan kepada ketuhanan, asas ketuhanan gitu kan. Shared meaning-nya juga udah dapat karena mereka tahu kalau mereka akan sama-sama menjalani satu visi yang sama. Nah, dapat kan puncaknya, baru turun-turun ke bawahnya sampai bisa nemuin yang namanya rasa cinta. Gitu. Oke, ini sangat-sangat mudah dimengerti sekali ya penjabaran dari Kak Daniardara. Ibarat kata rumah nih, Setia Muda, di mana pilar-pilarnya, pondisi yang paling kokoh itu harusnya komitmen dan juga rasa percaya alias faktor trust. Baru nanti nih kita ngisi furniturnya gitu ya kan. Ada cinta, ada komunikasi, kekaguman, perspektif dan juga pemaknaan bersama. Jadi memang kalau untuk rumah tangga kan memang insya Allah mas sekali seumur hidup gitu ya kan. Makanya komitmen dan faktor trustnya itu harus di-build sebegitu kuatnya. Bangun dulu. Yes. Benar, bangun dulu gitu ya. Baiklah, kita bakal bahas lagi soal friendship marriage yang katanya ini apakah bisa menyebabkan benih-benih perselingkuhan, overthinking lagi, bikin stres gitu ya Setia Muda ya, bikin keriput nambah nantinya ya. Oke, yang pasti masih bersama dengan Kak Daniardara dan juga Nisa di Deep Talk dengan tema kita friendship marriage, yaitu adalah pengejar status alias legalitas pernikahan saja, tapi kehidupan rumah tangganya ya tidak ngapa-ngapain juga seperti halnya Pak Sutri pada umumnya gitu ya. Mereka hanya mengejar statusnya saja. Oke, Kak Daniardara, ngobrol lagi yuk. Oke. Yuk ya, kuy. Nah, Kak,
Benar nggak sih kalau misal kita friendship marriage ini agak disamakan pengertiannya dengan open marriage yang membebaskan mereka bertemu dengan orang baru? Karena tadi kan again mereka tuh tidak ada rasa cinta di awalnya, menikah hanya karena legalitas saja dan berujung pada perselingkuhan. Oke, kita tambahin lagi overthinkingnya sebenarnya hari ini ya. Siram terus. Jadi sebenarnya gini, dari makna sih sebenarnya beda ya antara open marriage sama open relationship sih biasanya. Atau open marriage ada juga yang ngeri banget sih kalau ada. Open marriage sama si friendship marriage. Karena kalau open marriage nih mungkin juga berkehidupan pernikahan pada umumnya, tapi statusnya open gitu. Tapi tetap kalau mereka berdua ya seperti pasangan suami istri gitu kan. Tapi kalau si friendship marriage ini kan mereka teman tapi nggak jadi suami istri gitu. Tapi ambil status pernikahannya aja. Sebenarnya sama nggak? Bisa dibilang sama sih enggak. Tapi sama-sama nggak ada komitmennya. Mereka berdua ini gitu. Antara si friendship marriage sama si open marriage gitu kan. Berarti apa sih? Mereka beda secara term gitu, secara istilah. Tapi secara kalau dilihat kesamaannya adalah mereka sama-sama nggak ada komitmen sebenarnya. That's why memicu yang namanya perselingkuhan. Tapi mungkin aja nih di Jepang sana gitu ya, ada friendship marriage ternyata ya komitmen juga. Jangan sama siapa-siapa ya, karena kita udah statusnya pernikahan. Ya bisa jadi gitu, enggak. Tapi mungkin ada pasangan lain yang nggak begitu penerapan komitmennya. Ya kita nggak bisa tahu. Tapi sebenarnya secara istilah sedikit beda. Cuman kesamaannya adalah komitmennya yang nggak ada. Gitu. Oke, karena kan itu kalau masalah komitmen urusan masing-masing individunya sendiri gitu ya. Apakah sudah kuat nih, misalnya sudah satu frekuensi, sudah satu pilar, itulah ya tadi yang namanya di mana pilarnya adalah komitmen dan juga rasa percaya. Oke, nah roman-romannya nih Kak Daniar Dara berseberangan dengan timbulnya benih-benih perselingkuhan ya, alias mikro atau mungkin micro cheating. Ada juga mengatakan kalau friendship marriage ini lebih berhasil, lebih works daripada cinta romantis. Karena awalnya kan teman kental alias konco kental gitu kan Kak Daniar Dara ya. Benar. Itu terbukti nih. Jadi satu riset si Gottman itu juga dia bilang friendship itu jadi strong factors of deepen marriage. Jadi kalau kita merasa pasangan kita itu adalah best friend kita gitu ya, pertemanan itu jadi faktor yang kita libatkan dalam hubungan kita dengan pasangan juga. Itu sangat kuat, sangat besar pengaruhnya untuk menentukan kepuasan pernikahan. Bahkan bisa memprediksi adanya perceraian atau enggak. Karena kenapa? Tadi ya Nisa bilang konco kental kan. Gimana sih kita kalau sama konco kental kita gitu kan, kita kan pasti loyal, kita pasti spending quality time sama mereka, kita nyaman, kita juga percaya sama teman kita juga punya interest yang sama teman kita, sehingga kita have fun enjoying quality time kedua. Kita kalau sama teman juga kita pasti satu frekuensi, jadi kita punya pemikiran yang mirip, kita punya goals yang sama, dan pasti kita menjadikan mereka priority atau prioritas kan. Sehingga akhirnya ketika kita berhubungan sama mereka sama pasangan, karena kita menganggap dia adalah best friend kita banget, kita enjoying them so much gitu. Kita sangat menikmati momen sama pasangan kita banget. Dan kalau kita libatkan friendshipness itu dalam hubungan kita, wah itu enak banget menjalani hubungan romansanya gitu. Lebih sekedar kata cinta yang diagung-agungkan dalam sebuah pernikahan. Tapi jangan lupa juga jadikan pasangan kita sebagai sosok best friend kita gitu, the best partner ever bahkan, untuk bisa menjadikan kepuasan pernikahan bisa maksimal dan juga optimal gitu. Widih, hashtagnya brosi still jannah gitu ya. Bener kan? Bener banget nih. Aulia brother sister alias konco kental ya kan, bahagianya dunia akhirat. Kalau misal kita emang menikah dengan teman tapi menikah tadi ya Kak Daniar Dara ya. Oke, kita balik lagi ke friendship marriage. Kalau semisal nih mereka terjebak dalam satu status kelegalitasan, tapi ternyata makin kesini salah satu pasangan ternyata nggak happy nih Kak Daniar Dara. Mereka kayak cenderung menyesal gitu ya sudah melakukan friendship marriage. Apakah juga bisa menyerang gitu ya kesehatan mental
para pasutri yang hanya mengejar legalitas ini gitu? Sebenarnya kalau ada satu pihak yang merasa berbeda dengan pihak satunya, itu udah triggering kesehatan mental sih. Apakah jadi gangguan atau enggak, tergantung, faktornya banyak. Tapi misalkan dalam sehari-hari aja deh, misalkan aku lagi berdebat dengan suamiku maunya A, aku maunya B, itu udah ganggu loh keseharianku. Apalagi misalkan keputusan itu adalah keputusan yang krusial ya dalam pernikahan kami. Itu kalau misalkan sampai belum ketemu win-win solutionnya apa, atau keputusan mufakatnya apa, itu kan ganggu produktivitas ya Nis. Betul. Sehari-hari gitu kan. Kalau produktivitas terganggu, maka salah satu faktor kesehatan mental untuk jadi optimal pun udah terganggu sebenarnya. Jadi nggak harus yang prinsip marriage untuk mengganggu pasangannya gangguan mental gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hubungan yang kita sehari-hari aja, dalam pernikahan yang benar, ketika memang ada perbedaan pendapat yang apalagi soal permasalahan yang krusial, itu juga udah bisa mengganggu sebenarnya. Gitu. Oke, karena tadi tergantung manajemen konflik ya. Benar ya kan? Kalau manajemen konfliknya udah semakin efektif dan efisien, semakin jam terbangnya tinggi, semakin ada kemauan, willingness dan juga readiness dari pasangan untuk punya manajemen konflik yang oke, wah itu mental health-nya sangat bisa di-maintain dengan optimal bagi kedua belah pihak sebenarnya. Karena perbedaan pendapat itu kan nggak mungkin nggak ada ya. Pasti. Dalam pernikahan. Oke. Keputusan kebayang untuk berpisah aja udah pasti ada lah sedikit-sedikit. Dalam pernikahan yang benar maksudnya. Siap. Jadi makin banyak kasus dalam rumah tangga, udah makin badak juga nih mental health kamu. Karena kan sudah jam terbang makin tinggi, kedewasaan diri makin diasah gitu ya. Tapi ya jangan cari-cari masalah juga. Kalau misal tenang-tenang juga ya nggak apa-apa juga gitu ya. Siap. Terakhir nih, Kak Danirdara, ini kan kalau di Jepang sono alias negeri onigiri kan memang ya sudah mereka sangat-sangat open minded banget ya. Makanya mereka istilahnya ada nih fenomena friendship marriage. Tapi kalau di Indonesia dengan adat ketimuran yang sangat-sangat tinggi gitu Kak Danirdara, agak pales nggak sih Kak pernikahan seperti ini gitu? Agak jet lag nggak sih? Agak pales kan? Kayak suaraku ya nih hari ini. Enggak, silakan. Agak ngapain aja sih sebenarnya? Iya kan? Gitu. Benar kan? Sebenarnya ngapain aja gitu, dilihat dari konsep apa, kenapa itu mau dijalankan gitu. Apakah alasannya sebegitu kuat untuk membuat hubungan itu kayak mau nggak mau harus kita lakukan gitu kan? Kayaknya kalau di kita belum ada satu hal yang membuat itu harus terjadi.